Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Laptop yang akan kita review kali ini merupakan laptop dengan GPU gaming tapi memiliki bobot yang paling ringan hanya dengan 1,3 kg saja. Seri apa itu? Ini dia. Ini merupakan MSI Prestige 14 A11 SCX yang menggunakan Intel Core i7 1185G7, 4 core, 8 thread dengan fabrikasi 10 nanometer Superfin dengan 12 MB Smart Case serta maksimal clocknya di 4,8 GHz. Untuk memorinya sendiri di 16 GB dengan speed 4266 dan dengan speed seperti ini. Harusnya dia onboard, nanti kita akan cek, dan storage-nya di 512 GB NVMe. Dengan SKU G7, pastinya dia menggunakan Intel Iris Xe dan dipadukan dengan Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q Design 4GB GDDR6. MSI membandrol laptop ini di harga 19.999.000 dan ada SKU lain yang menggunakan SSD 1TB yang dibanderol di harga 21.999.000. Include garansi 2 tahun dan tahun pertama merupakan international garansi. Setiap paket pembeliannya kalian pasti mendapatkan tas seperti ini dari MSI dan bawaan charger 90 watt seperti ini dengan konektor USB Type-C. Material yang digunakan pada keseluruhan bodinya menggunakan metal atau aluminium dengan logo MSI baru di bagian punggung layar. Dan dimensinya sendiri dia sama seperti MSI modern dengan 32 x 22 dan ketebalannya hanya 1,6 cm. Dengan dimensi seperti itu pastinya dia akan ringan dan bobotnya hanya di 1,29 kg saja. Seperti kata kita awal tadi, dengan prosesor GTX seperti ini merupakan laptop dengan grafik card setinggi ini yang paling ringan. Layarnya sudah menggunakan thin bezel terutama di bagian kanan dan kirinya dengan 90% screen to body ratio. Di atas terdapat webcam dengan resolusi HD atau 720p dan 30 frame per second. Webcam ini memiliki kualitas yang menurut saya biasa saja, tapi dia memiliki fitur infrared kamera sehingga kalian dapat gunakan untuk mendukung Windows Hello atau untuk login kalian. Untuk layarnya sendiri dia menggunakan anti glare 14 in Full HD IPS level. Yes, ini bukan IPS atau pure IPS dengan 72% NTSC atau 100% sRGB. Untuk refresh rate-nya dia 60 Hz, itu tidak masalah karena memang segmen laptop ini bukan menyasar ke orang-orang gaming. Sebenarnya secara body dia mirip banget seperti MSI Modern 14, perbedaannya hanya pada list layarnya seperti ini dan pada bagian touchpad. Untuk touchpadnya sendiri dibandingkan MSI Modern 14, dia memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan jauh lebih lebar, serta dia center terhadap spasi dan didukung oleh Windows Precision Driver. Di pojok kiri atas terdapat fingerprint sensor untuk mendukung akses login atau Windows Hello kalian. Dengan touchpad sebesar ini, jujur saja tidak terlalu enak saat kita pakai mengetik karena telapak tangan kita menyentuh bagian touchpad dan itu sangat mengacaukan dan posisi kursornya akan langsung berubah. Untuk feel keyboardnya sendiri masih sangat mirip juga dengan Modern 14 dengan 1,5 mm key travel dan jarak antar key-nya pun tidak terlalu jauh sehingga tidak ada masalah untuk keyboardnya, jadi nyaman-nyaman saja. Terdapat pula pengaturan warna atau backlit keyboardnya yang kalian dapat atur kecerahannya menggunakan tombol F8. Beralih ke bagian portnya, di sebelah kanan terdapat satu buah port USB Type-A 2.0 yang didampingi oleh micro SD reader serta combo jack audio. Di bagian kiri terdapat dua buah port USB Type-C yang juga dapat bertindak sebagai Thunderbolt 4.0, DC in, dan DisplayPort. Jujur saja untuk USB Type-A di sebelah kanan agak mengganggu karena dia USB Type-A 2.0 sehingga pada saat kita membutuhkan copy data yang besar itu sangat lama dan sangat memakan waktu. Berbagai fitur juga dirancang menarik untuk laptop ini, salah satunya dengan dukungan software MSI Center untuk application optimizer, user scenario, noise cancellation, sistem diagnostik, dan dual display yang menggunakan USB Type-C. Terdapat juga fitur flip to share dengan menekan tombol F12 setelah layar kalian rebahkan 180 derajat. Tidak hanya itu, laptop ini memiliki beberapa sertifikasi yang menarik yang bisa mendukung produktivitas kalian. Salah satunya adalah dia sudah didukung military grade sehingga dia jauh lebih tahan banting, dan satu lagi layarnya sendiri juga memiliki sertifikasi akurasi dari Calman
Dan Calman ini sendiri biasanya mengkalibrasi brand-brand besar seperti LG, Panasonic, Samsung, dan juga Sony. Sekarang kita langsung saja ke performance dari MSI Prestige yang menggunakan GTX 1650 Max-Q Design. Dan untuk SSD-nya kita mendapatkan skor di 1984 untuk read-nya dan write-nya di 979. Jujur saja speed seperti ini sangat standar dan sangat biasa saja. Lanjut ke simulasi renderingnya, Adobe Premiere dengan durasi waktu 1 menit, 4K katukan dan tanpa efek. Kita mendapatkan waktu yang cukup cepat di 1 menit 2 detik. Kita lanjutkan ke simulasi 3D render dari Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU rendernya, mungkin ini waktu yang sangat normal di 7 menit 52 detik. Dan GPU rendernya mencatatkan waktu yang sangat cepat dan sangat luar biasa di 3 menit 17 detik. Dan bisa dikatakan ini laptop non-gaming yang paling kencang untuk GPU render sementara ini. Untuk pengujian sintetisnya di Cinebench R15 dan R20, di R15 kita mendapatkan hasil yang lumayan tinggi di 968 CB. Untuk R20 single core performance di 576 dan multicore-nya di 297. Kita juga looping 10 kali untuk kita lihat konsistensi dari pendinginan dia dan prosesornya. Rata-rata kita mendapatkan skor di 2186. Jujur saja walaupun SKU-nya berbeda dengan 1165 G7, tapi 1185 G7 ini memiliki performance atau selisih performance yang tidak terlalu jauh. Lanjut ke pengujian gamingnya, 3D Mark Fire Strike. Pastinya kita akan mendapatkan skor yang lumayan tinggi berkat GTX 1650 Max-Q-nya dengan skor 6656 dan suhu maksimal di 96 derajat Celcius. Akan tetapi rata-rata kita hanya mendapatkan suhu yang di sekitar 75 hingga 80 derajat Celcius pada posisi normal atau pada saat load normal. Tapi sayangnya tidak lolos uji stress test dengan skor yang cukup rendah di 79,6% saja. Berikut adalah grafik Fire Strike dari tipe-tipe laptop yang sudah kita review sebelumnya. Dan berikut adalah pengujian gaming atau pengujian real gaming yang sudah kita lakukan. Game pertama kita menggunakan Dota 2 dengan Full HD dan rata kanan atau full render. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 110 frame per second hingga 120 frame per second. Untuk di scene tertentu kita bisa drop hingga 95 atau 100 frame per second. Cukup nyaman untuk kalian bermain game. Game yang kedua kita menggunakan CSGO Full HD juga dan Full High. Kita masih mendapatkan sekitar 80 hingga 90 frame per second. GTA 5 Full HD, setting ultra dan tekstur kita buat very high. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 60 frame per second. Untuk scene tertentu bisa turun hingga 40 frame per second. Dan paling tinggi kita bisa mendapatkan 75 frame per second untuk setting seperti ini. Full HD, setting normal, kita mendapatkan 85 hingga 110 frame per second. Far Cry 5, setting Full HD dan setting Ultra untuk grafiknya, kita rata-rata mendapatkan 35 frame per second dan kita akan berubah ke settingan yang lebih rendah dan ini hasilnya. Untuk setting normal dan Full HD, kita masih mendapatkan naik sedikit di 38 frame per second. Untuk setting low, kita mendapatkan di 42 frame per second. Untuk PES 2021 masih sangat aman kalian mainkan karena kita dapat FPS maksimal di 60 frame per second. Jika kalian bermain game kurang lebih sekitar 45 menit hingga 60 menit atau kalian melakukan load konsisten selama waktu itu, akan terasa cukup panas di bagian permukaan keyboardnya, khususnya di bagian kiri atas seperti tombol QWER atau ASDW. Tapi yang paling panas adalah di posisi pojok kanan atas pada saat keluaran exhaust dia dan di posisi layar seperti ini. Ini adalah hardware dari MSI Prestige 14 A11 ACX. Terdapat 2 buah heat pipe, 1 fan, dan 1 buah exhaust. Untuk hardware-nya sendiri tidak ada yang bisa di-upgrade kecuali SSD-nya. Tapi kalian harus lepas SSD bawaannya dan pasang lebih besar dengan ukuran 2280. Di sebelah kanannya terdapat Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX dan itu 3 kali lebih cepat daripada Wi-Fi AC. Baterainya sendiri memiliki kapasitas 4600 mAh dengan 52,4 Wh.
MSI mengklaim baterainya bisa bertahan 10 jam, tapi pada saat pengujian kita menggunakan PC Mark 10 modern PC, kita hanya mendapatkan waktu 3 jam 36 menit dan jujur saja kita tidak terlalu yakin apakah ada error di tengah dan kita akan melakukan uji ulang dan hasilnya kita akan share di kolom deskripsi. Segmen laptop ini sudah sangat jelas yaitu untuk para konten kreator atau para profesional dengan layar mantap, performance juga bisa sangat diandalkan dan jangan lupa laptop dengan spesifikasi seperti ini sangat tergolong ringan. Dan yang paling enak adalah dengan bobot seperti itu kalian dapat gunakan untuk jalan-jalan atau sekedar nongkrong di cafe dan maraton meeting. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk segudang fiturnya kita berikan skor 9, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.